Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kakak-kakak yang saya hormati, alhamdulillah hari ini merupakan agenda kita di sesi tatap maya yang terakhir terkait dengan aktivitas bukti karya, ya. Jadi ini merupakan tatap maya kita yang terakhir. Setelah ini sudah tidak ada lagi kegiatan tatap maya, ya. Mudah-mudahan dengan agenda kita yang terakhir ini kakak-kakak semua bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan, ya, termasuk bukti karya. Nah, karena bukti karya ini juga merupakan salah satu syarat, ya, untuk kelulusan, ya. Oleh karena itu diharapkan kakak-kakak nanti sudah membuat bukti karyanya semua, ya. Nah, oleh karena itu saya langsung saja untuk sedikit menjelaskan lagi terkait dengan bukti karya ini, ya. Nah, ini kita sudah sampai ke minggu ke-11 dan minggu ke-12, ya. Ini alur perjalanan kita di kegiatan PKG PJOK ini setelah mengunggah bukti karya, dan nanti kita akan sama-sama mungkin ada di sesi penutupan yang mungkin ini nanti akan diselenggarakan oleh BGP, ya. Dan mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa dinyatakan lulus, ya. Baik kakak-kakak semua, karena agenda kita hari ini hanya 1 JP, ya. Nah, oleh karena itu sudah tidak ada lagi paparan materi yang saya sampaikan, hanya sekedar merefleksi, kemudian menggali atau mencari tahu sejauh mana bukti karya yang telah kakak-kakak lakukan, ya. Nah, nanti setelah ini bisa disampaikan satu persatu sejauh mana praktek bukti karyanya. Kalau belum, kira-kira apa kendalanya nanti disampaikan. Nah, setelah itu baru kita ke LMS bukti karya, ya. Nah, sehingga kakak-kakak juga bisa mengetahui di mana letak unggah bukti karya, ya. Nah, baik kakak-kakak semua, kita langsung saja, ya. Mungkin saya meminta satu persatu untuk sedikit menyampaikan terkait dengan pelaksanaan bukti karya ini, ya, sampai sejauh mana. Kalau misalnya belum, bolehlah disampaikan apa kendalanya dan kira-kira kapan diselesaikan, ya. Baik, saya persilakan siapa yang ingin duluan, Kak Fit, terkait dengan bukti karyanya. Apakah sudah diunggah di LMS atau misalnya belum, boleh disampaikan kendalanya seperti apa. Silakan Kak Fit. Oke, Assalamualaikum.
Terima kasih Kakak Fasil. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bukti karyanya saya belum buat. Kendala satu, eh, anak-anak semester. Yang kedua, mungkin disibukkan dengan wali kelas sementara. Saja dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kakak Fasil. Yang kedua tadi apa kendalanya? Bisa disampaikan? Salah ya. Kurang kedengaran, Kak Fit? Ya, yang pertama eh, belum buat karena anak-anak semester. Yang Iya. kedua, Eh, apa nama? Ini disibukkan dengan jadi wali kelas untuk siswa kelas 10, jadi masih pengurusan dengan raport. Itu rapot saja ya. dari Ya, baik, terima kasih Kak Fit. Sudah menyampaikan salah satu kendalanya adalah eh, karena saat ini juga kita semua bertepatan dengan semester ya, semester ganjil. Nah, oleh karena itu banyak aktivitas sekolah yang terpaksa harus semester sehingga proses belajar mengajar mungkin saat ini belum ya karena sudah dilewatkan. Dan yang kedua itu kebetulan juga sebagai wali kelas dan disibukkan juga dengan eh, pengisian rapot ya, seperti itu ya. Oke, baik Kak Fit. Jadi eh, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kak Fit tadi, kira-kira eh, sebelum pembagian rapot atau mungkin nanti sebelum peserta didik ini eh, libur, bisa tidak diselesaikan, nah sehingga ini bisa, nah sehingga di dalam nanti karena ini kita juga bertepatan dengan akhir semester, nah otomatis setelah pembagian rapot kan pasti peserta didik akan diliburkan juga ya dan mungkin sampai ke bulan Januari baru akan masuk sekolah lagi ya. Nah, di tempat kami besok sudah penerimaan rapot dan akan libur sampai pada tanggal 6 Januari 2025 kalau tidak salah ya, seperti itu di tempat kami ya. Nah, entah di tempat kakak-kakak yang lain seperti apa, nah, nanti bisa disampaikan. Tapi harapan saya mudah-mudahan sebelum libur bisa diselesaikan ya untuk bukti karyanya. Nanti kita mungkin bisa setelah mereka melaksanakan rapot, bisa juga kita laksanakan di sore hari misalnya seperti itu ya. Kita minta peserta didik waktunya ya. Anggap saja bahwa dalam proses belajar mengajar biar tidak keseluruhan ya. Misalnya 15 siswa juga tidak masalah ya. Yang ya intinya bahwa ada dokumentasi yang harus disiapkan untuk bukti karya ini ya. Nah, kalau misalnya dengan siswa juga tidak bisa kita menjelaskan sebuah bukti karya di PMM. Kemarin ada 3 kategori kalau tidak salah yang saya, nah ini yang saya sampaikan. Yang pertama adalah berbagi praktek baik, kemudian praktek pembelajaran, kemudian RPP dan modul ajar ya. Nah, ini ada opsi yang ketiga ini. Nah, kalau misalnya sudah libur, kemudian siswa tidak ada, kakak-kakak bisa memilih opsi yang ketiga ini, RPP dan modul ajar ya. Nah, jadi bisalah dijelaskan bentuk dalam bentuk video RPP atau modul ajar ini seperti ini. Yang pertama
ada identitas sekolahnya, kemudian ada fase, ada tujuan pembelajarannya, bagaimana asesmen. Nah, seperti itu ya. Untuk kali ini kita nanti akan lebih banyak berdiskusi. Nah, setelah itu baru kita akan masuk ke LMS, ya. Nah, baik, Kak, itu terima kasih Kak Fit ya. Nanti kita bisa sharing lagi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi. Baik, berikutnya Kak Maimun, mungkin bisa disampaikan kira-kira apa kendalanya? Atau mungkin sudah selesai untuk bukti karyanya, silakan Kak Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Fasya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya seperti dengan Kak Fitria, yaitu belum dibuat karena kendalanya sama saja Pak. Karena di sini juga sudah melaksanakan semester ganjil, dan yang kedua itu dengan kesibukan pembuatan nilai. Dan di sini saya juga kan mengajarnya dua sekolah, di SMP Islam dan di SMP Negeri 2. Maka di sini saya disebutkan dengan pembuatan nilai yang beberapa kelas. Mungkin itu saja, dan juga saya juga mendapat tugas tambahan dari sekolah, yaitu dengan wali kelas. Makanya saya juga ada kesibukan kepada anak-anak yang mungkin nilainya belum tuntas. Maka di sini saya menyari murid-murid untuk menuntaskan nilai dari mata pelajarannya. Mungkin itu saja Pak dari saya kendalanya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Maimun. Ya, hampir sama ya kendalanya yang seperti yang disampaikan oleh Kak Fit tadi. Nah, jadi kapan kira-kira waktu liburnya untuk di Kota Ternate? Untuk mungkin untuk pembagian rapotnya itu beda-beda tanggal ya Pak. Di SMP 2 itu pembagian rapotnya udah tanggal 19, maka dari 19 itu sudah libur Pak dari di SMP 2, dan di SMP Islam itu tanggal 21 Pak pembagian rapotnya. Mungkin dari tanggal 21 itu baru anak-anak sudah libur di tanggal 21. Oke, berarti masih lama ya. Iya Pak. Nah, jadi untuk semesternya bagaimana? Apakah semesternya sudah selesai? Iya Pak, semesternya sudah selesai dan sekarang itu lagi Untuk pembuatan semesternya nilai. gimana Kak Maimun? Apakah sudah? Ya, jadi semesternya sudah selesai ya untuk Sudah di selesai aktivitas Pak. siswa sudah selesai, tinggal penginputan nilai kan? Iya untuk saya. Kak Fit, untuk semesternya gimana? Sudah selesai? Sudah Kakak, sudah selesai sekarang. Lagi persiapan Nah, sekarang tinggal nilai-nilai. di penginputan nilai, persiapan nilai ya. Oke. Ya, baik. Jadi berarti kira-kira bisa tidak diluangkan waktu sedikit untuk membuat sebuah bukti karya ini, Kak Maimun, Kak Fit, sebelum batas penarikan nilai, kemudian sebelum kita libur semester. Oke, nanti diusahakan ya, jadi bukti karyanya diusahakan. Kita semua disibukkan dengan hal-hal sekolah dan itu memang tugas utama kita dan memang juga sangat penting, tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi insya Allah ya bisa diselesaikan, kita sama-sama mencari waktu luangnya ya, dan bisa diselesaikan untuk bukti karya ini ya. Oke, baik, terkait dengan bukti karya ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke LMS ya, terkait dengan berbagai praktek baik, kemudian praktek pembelajaran atau modul ajar atau praktek pembelajaran. Kalau praktek pembelajaran tentu melibatkan peserta didik ya. Berbagai praktek baik juga bisa melibatkan komunitas ya. Kemudian, nah kalau RPP dan modul ajar ini bisa sendiri ya.
Nah, dibuatkan semacam tutorial ya, cara menyusun modul ajar ya. Nah, kemudian divideokan bisa ya. Ini tidak melibatkan peserta didik ya. Kan kemudian tidak melibatkan rekan komunitas yang lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bukti karya? Ya, Kak Memun, silakan. Pak, baik Pak, dari 3 pilihan itu kita pilih salah satunya saja Pak ya? Ya, salah satunya saja. Misalkan Pak, misalkan nih ya Pak, saya pilihnya RPP dan modul aja, berarti kita kayak buat vlog dari Ya, pertama betul. kita pembuatan vlognya ya Pak ya? Ya, jadi nanti dijelaskan modul ajar untuk apa temanya ya, sampai di penilaiannya seperti itu aja ya. Semacam buat vlog ya, seperti itu ya. Atau bisa juga direkam layar ya. Sudah ada RPP atau modul ajar yang sudah ada di laptop. Nah, silakan direkam layarnya. Nanti kita bisa, kalau yang belum tahu nanti bisa kita saling berbagi. Nah, silakan direkam, nanti kita bisa praktekkan sama-sama, tekan di laptop itu, tinggal ditekan saja Windows tambah G ya. Kemudian nanti silakan kakak-kakak berbicara, menjelaskan RPP atau modul ajarnya ya. Nah, nanti kita praktekkan kalau misalnya ingin lebih didalami ya. Ya. Oke, ada lagi Kak Maimun, Kak Fit? Kemudian yang praktik baik itu seperti kayak bersosialisasi atau yang mana untuk praktik baiknya Pak? Ya, praktek baik itu ya, dia seperti sosialisasi juga bisa masuk ya. Ini berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, misalnya ada di komunitas PJOK ya, MGMP ya kalau di SMP dan SMA namanya, kalau di kami SD KKG, MGMP. Nah, bisa berbagi praktik baik ya, divideokan. Kak Maimun dan Kak Fit bisa menjelaskan atau di komunitas pelajarnya, nah terkait dengan materi yang sudah pernah dipelajari ya. Misalnya kita pernah belajar tentang komunitas belajar di sekolah. Nah, siklus komunitas belajar itu seperti apa ya. Kemudian ada siapa-siapa yang bisa terlibat dalam komunitas belajar ya. Kemudian misalnya berbagi praktek baik di MGMP, misalnya penerapan pendidikan kebugaran atau seperti apa ya, atau penerapan sport education model. Nah, ini bisa disosialisasikan di MGMP-nya. Nah, ini sebagai bukti karya dari Kak Maimun ya. Nah, ini merupakan sebuah bukti karya ya. Kalau semacam aksi nyata seperti itu ya, karya yang Kak Maimun buat ya, dan ini nanti di upload di PMM ya. Nah, sehingga peserta atau Bapak Ibu guru yang mengakses PM bisa melihat bahwa ada sebuah karya yang kita buat ya, seperti itu ya. Nah, kalau praktek pembelajaran, nah bisa kakak-kakak mengajar di peserta didiknya. Nah, terserah materi apa yang akan dipilih ya. Kalau pendidikan gerak berarti kira-kira materi apa. Kemudian penerapan pendidikan kebugaran atau juga misalnya praktek pengukuran denyut nadi seperti yang sudah kita praktekkan kemarin. Nah, silakan dilakukan bersama peserta didik kemudian divideokan ya. Bisa divideokan, bisa berbentuk dokumen ya, bisa berbentuk dokumen PPT ya, nanti dijelaskan. Kemudian jangan lupa dokumentasinya, jadi bukan hanya video saja tapi dokumen
bisa bentuk foto ya. Nah, jadi misalnya foto-foto kakak-kakak yang pernah, nah ini silakan dilampirkan ya untuk praktek pembelajaran ini ya. Atau juga kalau misalnya dalam bentuk video itu lebih bagus ya, seperti itu. Sampai di sini, ada lagi yang ingin disampaikan Kak Fit dan Kak Maimun? Kak Fit? Kalau tidak nanti kita akan lanjut ke LMS-nya. Kak Maimun silakan. Tidak Pak, mungkin cuma itu saja Pak yang ditanyakan. Kak Fit, ada lagi yang ingin disampaikan? Belum ada, Kakak. Oke, kalau belum ada, kita ke LMS ya. Nah, di sini penguploadannya nanti ya, untuk mengupload bukti karya. Nah, nanti kakak-kakak bisa dilihat kembali di LMS-nya. Ini LMS kami yang kemarin, entah apakah masih sama atau tidak ya. Nah, jadi nanti di sini tempatnya, atau nanti saya bisa minta salah seorang untuk menge-share untuk LMS-nya ya. Nanti kita lihat. Nah, di sini di BK3 ya. BK3. Nah, di BK1 dulu unggah draft bukti karya ya. Nah, di sini. Nah, di bagian sini ada formulir persetujuan pelibatan anak ya. Nah, ini bisa di-download nanti. Nah, ini jika misalnya kakak-kakak melakukan praktek pembelajaran yang melibatkan peserta didik, ini bisa nanti formulir ini di-download, kemudian diisi ya, kemudian diunggah di sini ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini saya coba melihat ini untuk form persetujuan orang tua. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Kalau misalnya ada pelibatan peserta didik, nanti bisa diisi form ini ya, nanti diupload. Lembar pernyataan peserta PKG, pengambilan gambar anak, foto video, penilaian produk bukti karya. Ya, jadi maksudnya adalah ketika produk atau bukti karya yang kita buat, jika melibatkan anak-anak, perlu kita buat
lembar pernyataan ya. Nah, yang ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Nah, hal ini sebagai langkah antisipasi ya. Nah, jangan sampai ketika ada peserta didik yang orang tua yang komplain ya, karena mungkin dianggap bahwa ini sebagai eh, pendapatan kita atau bisa di eh, untuk komersil misalnya ya. Nah, jadi perlu seperti itu ya. Nah, biasanya kalau diunggah di YouTube ya, ada banyak tentu hal-hal seperti ini yang mungkin bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya, tentu jangan sampai ada pihak-pihak yang komplain ya, karena melibatkan peserta didik. Nah, jadi kita perlu untuk uh, sebagai langkah antisipasinya ya, seperti itu. Nah, baik. Nah, untuk draft bukti karya silakan diunggah dulu di sini di BK1 ya. Nah, beserta dengan linknya ya, linknya dicantumkan di kolom komentar. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu, nah kalau misalnya sudah ya, draft bukti karya ini diunggah. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan persetujuan ya dari saya ya, kemudian nanti di BK3-nya bisa terbuka ya. Kalau tidak untuk BK3 yang ini belum bisa terbuka ya. Nah, oke. Baik, sebelum kita lanjut ke PMM, di PMM-nya, silakan siapa yang ingin menampilkan untuk LMS-nya seperti apa, apakah BK3-nya sudah bisa terbuka atau belum, seperti apa, nanti bisa kita cek sama-sama ya. Kak Fit atau Kak Maimun yang ingin share untuk LMS-nya untuk cara unggah bukti karyanya. Siapa yang Kak Fit atau Kak Maimun, silakan. Saya menggunakan HP Kamaimun saja. Oke, Kak Maimun, LMS-nya silakan di-share ya. Bisa Kak Maimun? Iya Pak, bentar dibuka dulu Pak. Oke.
Bisa, Kak Maimun bisa share untuk LMS-nya? Terus ke bawah, Kak Maimun. Nah, itu di situ di BK1 unggah draft bukti karya. Silakan diklik. Nah, oke. Ke bawah lagi. Nah, di situ ada berhenti. Ada lembar pernyataan peserta PKG pengambilan gambar anak, foto atau video ya. Itu yang saya tampilkan tadi. Nah, jadi misalnya kalau bukti karyanya melibatkan peserta didik, bisa di-download di situ. Coba diklik unduh itu lembar pernyataan. Silakan diklik, Kak Maimun, boleh diklik di situ. Oke, kalau sudah unduh Pak, tapi sudah, masih di sini. sudah terunduh. Iya udah Pak. Oke, kalau sudah terunduh nanti dilihat ya. Nah, kalau misalnya ada video atau gambar yang melibatkan peserta didik, formulir itu diisi ya. Bisa ya? Jelas ya, Kak Maimun ya? Iya Pak, jelas. Oke, coba ke atas lagi. Ke atas, ke atas. Terus, mohon maaf, ke bawah lagi. Coba lihat ke bawah. Terus, ke bawah, terus. Coba klik selanjutnya. Coba selanjutnya lagi. Selanjutnya lagi. Nah, oh sudah terbuka ya untuk BK3-nya ya. Nah, jadi yang ini sampai di sini, berhenti di situ dulu ya. Kita belum sampai ke situ ya. Nah, jadi ketika sudah ke Maimun, nanti setelah ini kita kembali ke situ lagi ya. Nah, jadi sekarang kita ke PMM-nya dulu. Kak Maimun, hentikan share itu, kemudian masuk ke PMM-nya. Kan share-nya. Kak Fit sambil dilihat ya, supaya bisa nanti ketika Buka LMS lagi. silakan tidak di LMS, ditambah di tab baru, di Google, silakan diklikkan PMM ya. Silakan di share di buka PMM-nya. PMM. Kalau sudah muncul, silakan di-share kembali.
Yang itu, Pak. Nah, ya betul. Silakan ke bagian bawah, itu PMM-nya sudah terbuka. Silakan ke bagian bawah di bukti karya. Silakan diklik bukti karyanya. Silakan klik masuk lagi. Diklik masuk. Sudah, Pak. Karena sementara loading, Pak. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, Lanjut. iya coba dilanjutkan saja, enggak apa-apa. Nah, di bagian atas, nah, di karya saya, silakan diklik di karya saya. Oke. Nah, itu ada berapa kategori untuk karya yang bisa diupload di PMM. Ada artikel, ada bahan ajar, ada dokumen teknis, kepemimpinan sekolah, kemudian praktek pembelajaran, praktek baik, RPP modul ajar, karya lainnya ya. Nah, jadi itu adalah kategorinya ya. Nah, jadi untuk kategori ini adalah kategori bukti karya di PMM. Nah, untuk fokus kita hanya 3 tadi ya, berbagai praktik baik, kemudian praktek pembelajaran, dan RPP dan modul ajar. Nah, oke, silakan ke atas lagi, ke atas. Nah, silakan diklik tambah karya Anda. Nah, itu ada kategorinya. Contohnya misalnya dipilih RPP modul ajar, silakan diklik RPP modul ajar. Nah, silakan nah ini ada dokumen PDF, kemudian ada video. Nah, misalnya RPP yang dibuat itu dalam bentuk dokumen, silakan di-upload ya. Ini ada ketentuannya ya. Untuk ketentuannya maksimal 10 MB ya. Nah, kemudian ada video. Nah, contohnya misalnya kita coba memang klik di tanda dokumen yang hitam di sebelah. Nah, oke, kemudian tambahkan karya, silakan diklik tanda panah itu untuk mengunggah. Coba diklik. Baik, ada loading, Pak. Ya. Masih loading? Sudah, Pak? Coba diklik yang tanda panah ke atas itu. Klik di sini untuk mengunggah dokumen. Silakan diklik. Sudah, Belum Pak. muncul di saya. Oh, Belum muncul di saya. Ya. Coba. Tapi di sini sudah, Pak. Situ ya, berarti jaringan. Oke. Nah, kalau sudah, Kafit bisa melihat tampilannya bagaimana di Kafit? Kalau di saya masih arah panah ke Belum. atas. Masih arah panah ke atas, belum terbuka. Masih arah belum terbuka Saya, ya. Pak, Oke, kasih contoh satu saja gitu, Pak. Maksudnya ya, kasih masuk contoh file. Enggak, diklik aja di situ, tapi jangan diunggah. Contoh aja, coba diklik aja, tapi jangan unggah dokumennya. Silakan diklik tanda panah ke atas. Kalau sudah Sudah. belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, ya mungkin di saya dan Kak Fit belum muncul ya. Jadi kalau sudah, jangan klik unggah ya, karena ini hanya contoh. Nanti yang diunggah itu yang karya yang sudah jadi ya, yang sudah jadi ya. Jadi diunggah. Kalau sudah, silakan diklik unggah. Tapi untuk sementara ini kan karyanya belum ada, jadi jangan diklik unggah. Oke, silakan kembali. Coba kembali lagi, kembali ya. Ya, terus tambahkan karya juga. Kembali lagi, tambahkan karya. Tadi dalam bentuk
bentuk dokumen ya. Ini kalau bentuk video. Oke, RPP modul ajar. Nah, coba diklik di video. Di video. Nah, oke, di situ. Di tanda videonya yang hitam itu. Ya, silakan diklik. Tidak terbuka, Pak. Tidak terbuka, coba contoh yang lain. Oke. Keluar. Keluar. Tambah karya Anda. Coba silakan. Tambah karya dulu. Di atas. Yang tambahkan karya. Oke. Silakan dipilih lain. Ya, oke. Coba contoh. Klik yang video. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Apa Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube? Ya. Jadi misalnya gini, kalau bukti karya yang sudah dibuat itu sudah ada di YouTube, berarti silakan pilih yang sudah, yang ya. Kalau yang belum, pilih yang belum ya. Nah, jadi silakan pilih yang sudah. Coba dicentang yang sudah, yang warna hijau itu, oke? Nah, dia akan mengarahkan kita ke akun Google. Akun Google yang dimaksud sini adalah akun Google yang kita gunakan saat mengupload di YouTube ya. Jadi misalnya YouTube yang kami membuat menggunakan akun Google Belajar ID, ya berarti nanti menggunakan uh, email belajar. Kalau misalnya menggunakan akun lain, berarti menggunakan akun lain. Coba silakan diklik masuk dengan akun Google. Silakan diklik. Udah, Pak. Disuruh pilih akun. Ya, Pilih tapi di sini belum. Ya, di sini belum muncul di sini. Apa pilihannya situ? akun saya, Pak. Ya, ada. Mei sama Almaimun. Ya, nah jadi ada dua akun itu ya. Iya. Nah, jadi misalnya video yang Kak Maimun gunakan untuk yang di YouTube itu akun yang mana? Nah, itu silakan dipilih ya. Seperti itu. Iya, Pak. Nah, oke, silakan coba dihentikan share-nya, gantian saya. Dihentikan. Nah, ini tadi ya yang Kak Maimun praktekkan. Saya contohkan lagi yang secara cepat. Kelihatan ini, Kafit? Kelihatan kakak. Kelihatan, Pak. Di akun YouTube ya, kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, Baru saya ini. pilih. Baru mana? Ya, betul, Pak. Yang ini apa? Masuk dengan, kelihatan apa di situ? Sudah muncul? Masuk Dengan Udah. akun Google? Iya, Pak. Oke, ya, baik. Nah, ini ada dua akun ini yang di saya. Di situ belum kelihatan ya? Tidak kelihatan, Pak, kalau akunnya. Oh, akunnya tidak kelihatan. Iya. Oh ya, jadi yang di share tadi tidak kelihatan ya, tapi nanti kalau di laptop sudah kelihatan ya. Oke, baik. Nah, jadi nanti kita pilih untuk kedua akun itu, yang mana yang digunakan di YouTube untuk bukti karya, ya. Nah, kalau sudah, ya,
Nah, saya kembali ke LMS ya. Nah, ini di BK3 ya, bukti karya 3 ya. Sudah muncul? Bisa kelihatan Kak Fit, Kak Maimun? Bisa Kakak. Nah, ini di BK3 ya. Nah, yang di BK3 itu yang diunggah adalah linknya ya. Link yang mana yang diunggah? Link dari bukti karya yang di PMM itu yang diunggah ya, bukan link video yang di YouTube, tapi link yang ada di PMM. Nah, ini misalnya punya saya http guru.kemendikbud.go.id bukti karya video 836203. Nah, ini yang diunggah. Dari mana dapatkan link ini ya? Nah, dari PMM dari bukti karya tadi. Nah, saya kembali, saya contohkan lagi ya. Sebentar, saya izin sebentar. Laptop saya sementara lowbat, saya cas dulu ya. Baik, saya ulangi ya. Untuk yang diunggah di BK3 ini, bukti karya 3, BK3, berbagai bukti karya. Ini yang diunggah adalah link dari PMM ya. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk di PMM-nya. Nah, ini ya. Ini hasil bukti karya yang saya sudah unggah di PMM. Ini PMM ya. Nah, ini PMM. Nah, ini banyak kita lihat banyak video karya dari guru lain ya. Nanti kita cari di mana karya yang sudah kita unggah, karya kita ya. Nah, kemarin saya membuat karya dengan judul penerapan SEM dalam pembelajaran. Oh, mohon maaf tidak ditemukan. Kita cari dulu hasil karyanya ya. Karena ini banyak ya. Nah, supaya ini banyak karya dari berbagai guru seluruh Indonesia, semuanya ada di sini. Nah, kita cari karya kita yang sudah terunggah. Nah, supaya cepat, kita ketik saja judulnya. Nah, ini bukti karya. Bisa kelihatan ini? Bisa Kak Maimun, Kakak. Kak Fit? Bisa. Nah, ini Bisa. bukti karya saya, milik saya di PMM. Bukti karya PKGP JOK berbagai praktik baik penerapan sport education mode dalam pembelajaran. Ini karya saya ya, yang sudah termuat di PMM. Nah, ini saya klik. Nah, sudah muat, bisa kelihatan?
Bisa kelihatan Kak Maimun, Kak Fit? Bisa, Kak, bisa. Nah, linknya kita ambil, ya. Linknya kita ambil dan kita sematkan di LMS, ya. Ini karya saya sudah mendapat umpan balik, tapi ini tidak wajib ya. Nah, jadi siapa yang melihat karya ini bisa memberikan komentar dan umpan balik. Di karya saya sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4 orang yang memberikan umpan balik. Nah, sekarang kita bagikan karya. Nah, di sini klik bagikan karya. Nah, kemudian linknya ini disalin, salin link. Nah, salin link. Kemudian linknya itu kita pastekan di BK3 tadi. Nah, ini. Sebentar, saya keluarkan dulu. Ini. Nah, ini. Nah, kita kopikan ke sini. Kita paste ke sini. Ya. Tadi kita sudah copy. Nah, ini ada tulisan jawaban ini di sini. Nah, silakan di Ctrl V di sini ya. Nah, sudah muncul http guru.kemendikbud.id ya. Seperti itu. Baru diklik kirim jawaban ya. Klik yang ini kirim jawaban. Nah, itu untuk mengunggah di BK3-nya ya. Seperti itu. Jadi saya ulangi, untuk di BK3 ini yang diunggah adalah link yang ada di PMM. Hasil bukti karya yang sudah diupload di PMM, kemudian linknya yang diambil. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kak Maimun, Kak Fit, silakan. Untuk saya belum, Pak. Jelas Kak Maimun, Kak Fit? Iya, udah sangat jelas, Pak. Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Nah, jadi pertamanya bagaimana tadi? Pertamanya unggah di mana dulu? Unggah dibuktikan di apa sana. Unggah di BK1 dulu ya. Coba di BK1, habis itu ambil linknya, kita taruh di BK3. Nah, ini BK1. BK1 ini berisi draft bukti karya ya. Jadi BK1 isinya itu draft bukti karya. Jadi bukti karya yang sudah dibuat, kemudian sudah diupload di Drive atau YouTube. Nah, kemudian diunggah di sini sebagai draft bukti karya. Nah, setelah mendapat ini, coba perhatikan di sini. Setelah mendapat komentar dari fasilitator, kalau Kak Maimun dan Kak Fit bisa menguploadnya ke PMM. Nah, jadi kalau belum dapat komentar, belum bisa ya. Nah, perhatikan tulisan kecil yang di bawah ini. Video sudah memenuhi ketentuan tagihan bukti karya. Silakan diunggah di PMM. Nah, ini yang saya kasih tanda ya. Ini. Oke ya. Nah, kalau sudah di BK1 kemudian sudah dapat komentar seperti ini, kemudian kakak-kakak lanjut ke PMM-nya, masuk di bukti karya.
dan diunggah di bukti karya. Nah, setelah diunggah di bukti karya selesai, berarti link yang di bukti karya itulah yang diunggah kembali ke BK3. Nah, BK3, bukti karya 3. Nah, ini BK3 ya. Sudah cukup jelas ya, Kak Maimun, Kak Afid? Iya, Pak. Oke, kalau sudah jelas berarti saya pikir cukup ya sampai sini kita sudah sampai 50 menit ya. Jadi udah karena kita cuma 1 jam ya. Jadi kita sudah selesai ya. Setelah ini saya akan matikan rekaman. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan, nanti bisa kita sampaikan ya di sini. Jangan dulu keluar. Nah, baik. Jadi untuk pertemuan kita di sore hari ini sampai di sini. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.